Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore ini kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan tengah minggu kita. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari saya ajak kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini Tuhan memberikan kami satu kesempatan yang indah. Kami boleh duduk diam di rumah kami masing-masing, memuji meninggikan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, jauhkan kami dari segala hal yang berusaha mengacaukan konsentrasi kami untuk mengikuti persekutuan sore hari ini. Pimpinlah kami dari awal hingga akhir persekutuan ini. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, melewati hari-hari di depan kita yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita butuh satu orang yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi kekuatan kita, dan tidak lain dia adalah Tuhan Allah yang kita sembah. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Saudara, hanya Tuhan yang adalah penolong kita, memelihara kehidupan kita, mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Dan berikut ini, Tuhanlah penolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan kita berterima kasih pada kesempatan ini sebab kita bersama-sama dapat mendengarkan kembali firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh datang mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan membuka hati pikiran kami agar firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh menjadi rema di dalam hidup kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba, agar sungguh-sungguh kami menyimpan firman-Mu dengan erat rapat, dan kami selalu melakukannya dimanapun kami berada, sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membuka Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19.
Firman Tuhan berbunyi demikian, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang manusia itu banyak sekali yang kehilangan pengharapan. Tetapi ketika kita membaca Ibrani ini, maka kita kemudian berpikir bahwa rupanya bukan cuma zaman sekarang. Dari zaman dahulu manusia itu banyak kehilangan pengharapan. Tanpa pengharapan Bapak Ibu Saudara, manusia itu berjalan tidak ada artinya. Tidak ada arahnya. Dan manusia itu tidak akan pernah merasakan damai sejahtera. Karena mereka tidak mengerti apa tujuan daripada dia hidup. Hari ini banyak sekali orang-orang tidak mengerti untuk apa dia hidup. Sehingga hidupnya dari hari ke sehari dipakailah mereka untuk berjalan tanpa tujuan Allah. Seperti ketika kita bekerja dan berusaha yang kita hitung hari-hari kita, besok apa yang saya ingin lakukan. Atau kita membuka sebuah usaha dan kita berpikir bagaimana cara menguntungkan perusahaan kita dan itu terus-menerus kita lakukan tiap hari. Kita tidak mengerti tujuan daripada hidup yang Allah inginkan sebenarnya itu apa, saudara. Saudara, pada hari ini, di tengah-tengah kondisi seperti ini, pandemi COVID-19, manusia mulai menyadari, di mana saya harus berpegang. Apa yang harus saya lakukan di dalam hidup saya. Kondisi ekonomi yang carut marut ini, bukan cuma Indonesia, tetapi seluruh dunia, global. Perkembangan zaman dengan segala kecanggihannya yang diharapkan dapat mendekatkan orang yang jauh, rupanya juga menjauhkan orang yang dekat. Bahkan juga pada hari ini begitu banyak keluarga-keluarga yang berada di dalam konteks duka cita. Kenapa? Karena berpisah satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, dunia kita pesimis bukan? Kita mungkin juga pesimis, seolah-olah bagi kita tidak ada lagi hari esok, saudara. Orang-orang di tahun 80-90-an di dalam konteks Indonesia ini pernah menunjuk dengan jarinya ke depan mengatakan hari dulu itu jelek, hari sekarang lebih baik, tetapi hari depan tidak tahu. Sehingga ada lagu bukan yang mengatakan ku tidak tahu hari esokku. Ada dua macam model manusia Bapak Ibu Saudara yang muncul di dalam menghadapi pergulatan atau permasalahan dunia seperti itu. Yang pertama, orang itu pasrah saja dengan keadaan. Dia menyesali hidup, larut dalam putus asa ketika menghadapi problem-problem kehidupan ini. Orang ini kalau jalan dia akan membungkuk dengan wajah yang ke bawah ke tanah, lalu kemudian selalu mengeluh, menarik nafas panjang-panjang, lalu kemudian mengatakan hidup ini tidak ada gunanya. Dia pasrah saja dengan keadaan dan dia mengatakan biarlah takdirku berjalan di dalam hidupku. Orang ini, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang pasrah dengan keadaan. Yang kedua, ada orang yang ekstrim dengan mengatakan kita bersuka cita saja. Karena kita anak raja tidak akan menderita, percaya saja. Kalau masih menderita itu berarti kurang percaya. Bapak Ibu Saudara, karena pemahaman bahwa kita anak Tuhan, kita anak raja, maka pergumulan apapun kita bersuka cita saja. Karena kita tahu bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Memang benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa dan kita berada di dalam kesulitan hidup, pemikiran seperti ini tidak bisa dipakai. Yaitu karena saya anak raja nanti toh hidup saya baik, tapi sementara proses hidup itu berjalan, kita masih hidup di dalam kejahatan. Sikap kedua ini lari dari realita kehidupan dan menyangkali hatinya yang sedang merana. Dia tidak mengekspresikan kesedihannya di hadapan Tuhan. Dan dia tidak berusaha memperbaiki hidupnya di hadapan Tuhan. Berbeda dengan pemazmur kebanyakan. Yang mengutarakan ekspresi hatinya kepada Tuhan. Tuhan ini saya. Tetapi ujung-ujungnya dia mengatakan imannya kepada Tuhan. Ayat Alkitab pada hari ini bicara tentang pengharapan, saudara. Pengharapan itu tidak pesimis. Tetapi juga tidak lari daripada realita kehidupan kita. Pengharapan itu adalah membuka iman kita melihat masa depan. Ayat kita menggambarkan bahwa kehidupan kita ini seperti kapal di tengah samudra. Di tengah samudra itu ombak begitu banyak, badai bergelora, angin begitu kencang, dan seperti itulah kehidupan kita pada hari ini. Dan yang membuat kapal itu bisa bersandar dan berlabuh di dalam pelabuhan
dengan kuat adalah Sauh. Dan yang menarik di sini kita dilabuhkan pada daratan yang berada di belakang tabir. Banyak sekali daratan di mana kapal-kapal bisa berlabuh. Daratan jabatan, daratan kepopuleran harta, dan daratan pengetahuan. Kita berlabuh di mana pada hari ini? Kalau kita berlabuh di daratan jabatan, daratan kepopuleran, daratan harta, maka kita tidak kuat. Kapal kita akan tetap terombang-ambing dan kita tidak tahu kapan akan tenggelam. Bapak Ibu Saudara, ada dua orang yang bernama Adolf Merky dan Whitney Houston. Merupakan contoh dari orang-orang yang melabuhkan sauhnya pada daratan-daratan yang fana. Adolf Merky orang terkaya di Jerman. Dia mati bunuh diri dengan alasan keruntuhan perusahaan, ketidakpastian ekonomi, serta ketidakmampuannya untuk mencari solusi. Di tengah-tengah pergumulan yang ringan mungkin kita bisa lewati. Tetapi ketika kita merasa di depan itu ada tembok yang begitu besar, maka di situ kita merasa kita tidak berdaya. Itu yang dialami Adolf Merky. Dia merasa hartanya begitu banyak, tetapi ketika hartanya habis, maka dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari solusi atau jalan keluar. Bisnis utamanya adalah Ponis Pharmahandel, pengecer obat-obatan terbesar di Jerman dan terbesar kedua di Eropa setelah Celesio. Jumlah karyawannya juga tidak main-main, 22.000 orang dengan penjualan tahunan sebesar 21,6 miliar euro atau 316,7 triliun. Uang yang banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Selain itu ia juga produsen semen terbesar di Jerman melalui Heidelberg Semen yang memiliki 68.000 karyawan dan pendapatan 161,3 triliun. Dia juga pemilik perusahaan otomotif nomor 1 di Jerman, Volkswagen. Ia nekat menjemput maut dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta api yang tengah melaju kencang. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pergumulan itu ia naik mobil dengan kepala yang kalut, dengan pergumulan yang besar, dia tabrakan diri di kereta api dan dia mati. Banyak orang pikir kalau saya kaya, semua masalah beres. Banyak orang pikir kalau saya punya harta berlimpah, saya akan memiliki damai yang sejati. Memiliki harta memang banyak yang bisa kita kerjakan, tetapi tidak menjamin kebahagiaan sejati di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Adolf ini mati bunuh diri. Whitney, ratu musik pop Amerika, meninggal bulan Februari 2012 pada usia yang muda 48 tahun di Hotel Beverly Hilton yang ia tinggal di sana. Campuran mematikan antara alkohol dan obat-obatan yang dikonsumsi adalah penyebab utama kematiannya. Kedua orang terkenal ini, kedua orang yang melabuhkan diri pada popularitas ini, mati dengan bunuh diri. Ayat kita mengatakan yang paling aman adalah dilabuhkan pada belakang tabir. Sekali lagi saya ulang, bahwa ayat kita mengatakan yang paling aman di dalam kehidupan kita adalah ketika kita dilabuhkan di belakang tabir. Artinya di dalam Yesus Kristus, yang kematiannya telah membuat tabir Allah dan ia sendiri tabir itu yang baru itu, saudara, akhirnya kita bisa melihat damai yang sejati itu di dalam kematiannya yang melepaskan kita dari dosa. Zaman ini berubah-berubah saudara. Masalah tidak pernah selesai, masalah selalu silih berganti. Dan kita pasti mengamini, iya betul. Masalah yang satu pergi, masalah yang lain datang. Dan itu terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sampai ketika kita lepas dari masalah, kita merasa waktu cepat berlalu. Tetapi ketika kita berada dalam masalah, waktu itu kok lama sekali berlalu. Semua manusia, Bapak Ibu Saudara, berpikir seperti itu. Jadi kalau engkau dan saya berada di dalam pergumulan dan masalah kita pada hari ini, dan kita merasa kita tidak bisa keluar dari masalah itu, seluruh dunia sedang menghadapi apa yang kita rasakan. Bukan cuma masalah hari ini, tetapi orang zaman dulu juga mengalami apa yang saudara dan saya rasakan. Ada sebuah lagu yang baik sekali liriknya, yaitu ku tak tahu hari esokku, ku hanya tahu berlalu, ku tak tahu esok terangkah ataukah jadi kelam.
Ku tidak khawatir hari depan karena ku tahu janjinya. Kini ku bersandar selalu karena Hu Maha Tahu. Hu itu Tuhan. Ku tak tahu hari esokku mungkin kekurangan, tetapi Hu yang diharapkan selalu di sisiku. Mungkinkah harus berjalan melalui air dan api, tetapi ia berjalan dulu, darahnya melindungiku. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita sejenak mendengarkan lagu ini. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Itulah nyanyian iman. Banyak orang Kristen yang mengatakan dirinya beriman dan memiliki pengharapan, ataukah kita salah satunya? Tetapi ketika kita berdoa, kita selalu ragu di dalam hati kita dengan apa yang kita doakan. Kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkau Allah yang menciptakan alam semesta ini. Di dalam tanganmu ada pengharapan, ada kesembuhan, ada pertolongan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengakui itu dan kita mohon kepada Tuhan, dan setelah kita selesai berdoa, dalam hati kita muncul keraguan. Itu bukan iman, itu keraguan Bapak Ibu Saudara. Dan dengan keraguan itu Tuhan tidak akan pernah berkarya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apakah ada keraguan di dalam hati kita pada hari ini? Ada suatu kali di sebuah desa, orang-orang kumpul berdoa. Tuhan tolong supaya desa kami ini turun hujan. Karena desa itu sudah lama tidak turun hujan. Semua tanaman kering Bapak Ibu Saudara. Tidak ada air bersih. Semua air itu dulunya begitu berlimpah, sekarang kering sekali. Desa itu menangis. Tidak ada air, dan Bapak Ibu tahu air itu sumber daripada kehidupan. Yesus pernah bilang, akulah air hidup itu. Bayangkan kalau lokasi kita tidak ada air, maka betapa menderitanya kehidupan kita. Ketika mereka berdoa seperti itu, mereka berkumpul, Tuhan turunkan hujan, turunkan hujan. Pertanyaan kita dalam hati, apakah mereka beriman? Ketika mereka berdoa seperti itu, tiba-tiba muncul satu anak perempuan dari belakang. Anak perempuan ini membawa payung, Bapak Ibu Saudara. Dan semua mata memandang dia. Dan seorang ibu menyeletuk, itulah iman. Ketika kita berdoa minta hujan dengan perkataan kita, tetapi ada satu anak dengan tingkah lakunya
beriman membawa payung, yang berarti Tuhan pasti turunkan hujan. Bapak Ibu Saudara, sulit beriman di dalam pengharapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar beriman. Di dalam kondisi situasi kita pada hari ini, yang kita berkata, Tuhan, di mana saya harus berlabuh? Tuhan mengatakan, berlabuhlah di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini menguatkan kita. Biarlah firman ini membuka cakrawala kita. Bahwa waktunya kita bersandar bukan pada kekuatan kita, tetapi pada anugerah kasih setia Tuhan. Caranya, minta Tuhan berikan kita iman. Minta Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Dan singkirkan semua keraguan itu. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan menjadi nyata. Tuhan memberkati.